Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Vina Mapurotun Nadiro, Mia Maulida, dan Nila Dikusmawardani. Saya Satria Muhammad akan membahas secara struktur dan analisis mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina, terutama dalam perspektif hukum humaniter internasional. Nah, dalam pembahasan konflik ini, kami akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, bagaimana konflik ini terjadi, siapa saja peran yang terlibat, pandangan hukum humaniter internasional mengenai konflik Rusia-Ukraina, pelanggaran apa saja yang terjadi dalam konflik ini, dan yang terakhir, pandangan kritis kami terhadap respon masyarakat internasional. Nah, kita masuk pada konfliknya nih. Konflik Rusia dan Ukraina bermula pada pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, ketika Ukraina ini memilih menjadi negara merdeka, ketegangan meningkat setelah tahun 2014, yakni ketika Rusia menganeksasi Crimea yang dianggap melanggar prinsip territorial integrity berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 4. Nah, peristiwa pada tahun 2014 memicu konflik di wilayah Donbas antara separatis pro-Rusia dan pemerintahan Ukraina. Situasi memuncak pada 24 Februari 2022 ketika Federasi Rusia melancarkan full-scale invasion atau invasi penuh. Rusia menyatakan alasan berupa demilitarisasi dan denazifikasi, namun dalam analisis para ahli, tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria dari self-defense, sebagaimana diatur pada pasal 51 Piagam PBB. Saat ini, garis depan pertempuran berada di wilayah timur dan selatan seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, serta serangan udara yang terus terjadi. Oke, kita masuk pada pihak-pihak yang terlibat. Siapa sih pihak-pihak yang terlibat ini? Yang pertama ada Federasi Rusia dan yang kedua ada Ukraina. Sementara itu terdapat pula pihak-pihak pendukung, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO yang memberikan dukungan militer dan non-militer kepada Ukraina. Nah, selain peran negara, ada juga peran non-negara yang cukup berpengaruh, seperti kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk, tentara bayaran seperti kelompok Wagner sebelum pembubarannya, dan ada juga yang berfokus pada kemanusiaan seperti ICRC dan organisasi kemanusiaan lain yang turun langsung untuk melindungi dan membantu warga sipil. Nah, menurut hukum humaniter internasional, konflik Rusia dan Ukraina ini dikategorikan sebagai international armed conflict karena melibatkan dua negara berdaulat. Nah, IAC ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 pada tahun 1977. Nah, sebagai pertempuran di Donbas yang melibatkan kelompok separatis dapat masuk ke kategori non-international armed conflict apabila memenuhi tingkat intensitas dan struktur komando tertentu nih. Namun, mayoritas ahli hukum termasuk Komisi Penyelidikan dari PBB menilai bahwa sejak invasi tahun 2022 tadi, keseluruhan konflik didominasi oleh karakter IAC. Sehingga semua ketentuan perlindungan dalam Geneva Convention 1-4 itu berlaku penuh di sini, teman-teman. Nah, dalam Konvensi Jenewa 4 dan Protokol Tambahan 1 melarang adanya diskriminasi terhadap warga sipil. Namun, terdapat berbagai laporan termasuk dari Office of the High Commissioner for Human Rights dan ICRC menunjukkan peningkatan terhadap korban sipil akibat serangan rudal terhadap area pemukiman, infrastruktur energi, rumah sakit, dan sekolah. Seperti terdapat dalam contoh kasus yang pertama serangan terhadap stasiun Kramatorsk pada tahun 2022 dan serangan bom berulang pada fasilitas listrik. Nah, membahas mengenai tawanan perang, dalam Konvensi Jenewa 3 mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap POW atau tawanan perang, namun di lapangan terdapat laporan mengenai perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, serta eksekusi tanpa proses hukum. Nah, terdapat juga laporan dari Office of the High Commissioner for Human Rights pada tahun 2023 dan 2024 mendokumentasikan dugaan pelanggaran oleh kedua pihak, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Nah, pada laporan Komisi Penyelidikan PBB, pada tahun 2023 sampai 2024 menyoroti pemindahan dan deportasi anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia. Hal ini dianggap melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa 4 mengenai larangan pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan. Nah,
Beberapa ahli bahkan menilai praktik tersebut dapat mengarah pada unsur genosida, khususnya pada poin yakni diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Penggunaan cluster munition oleh berbagai pihak juga menjadi sorotan. Senjata ini memiliki efek indiskriminatif karena menyebarkan bom kecil yang tidak selalu meledak. Sementara Convention on Cluster Munition belum diratifikasi teman-teman oleh Rusia dan Ukraina. Prinsip customary IHL mengatur bahwa penggunaan senjata yang tidak dapat membedakan antara kombatan dan sipil dapat melanggar aturan proporsionalitas dan pembedaan. Nah, kita masuk pada poin kesimpulan nih. Ada beberapa respon masyarakat internasional termasuk PBB itu dinilai belum mampu menghentikan eskalasi konflik. Nah, Dewan Keamanan PBB ini terhambat oleh hak veto Rusia sehingga resolusi yang bersifat mengikat itu sulit dihasilkan. Nah, ICRC juga telah melakukan berbagai upaya kemanusiaan seperti evakuasi dan bantuan medis. Namun, akses ke wilayah penduduk sering terhambat oleh alasan keamanan dan pembatasan administratif. Nah, selanjutnya respon terkait ICC sendiri pada tahun 2023 dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin atas dugaan deportasi anak. Namun, pelaksanaan mandat ICC masih menghadapi tantangan karena Rusia ini tidak menjadi third party statuta Roma. Baik, secara keseluruhan, kami menilai bahwa penegakan hukum humaniter sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara besar seperti Amerika, Cina, dan Rusia. Tanpa mekanisme sanksi yang kuat, pelanggaran berpotensi terus terjadi meski norma hukum yang ada itu sudah jelas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton podcast kami dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kombatan. Salam. Dadah.